Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf yang lain lagi di mute dulu audionya, karena biar tidak terjadi pertemuan suara yang mengganggu. Saudara-saudara, semoga saudara semua dan beserta keluarga dan kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa atas yang kita sedang hadapi semua. Saya ingin pagi ini membahas sedikit mengenai ide bisnis yang sudah disampaikan. Ada beberapa yang menarik perhatian saya. Nanti akan detailnya akan saya bahas by email, karena tidak mungkin satu-satu pakai Zoom. Saya akan ambil sampel random saja secara acak, ya. Yang ide bisnis ini, pengertian ide itu namanya ide. Ide itu adalah sesuatu yang mencakup kebaruan yang bisa diolah menjadi sebuah bisnis. Mungkin yang belum di-mute, agar di-mute dulu, Pak Sudadi. Ya. Nah, contohnya yang pertama deh, itu Wahdah ini ada ide yang kelihatannya kalau dari segi produk adalah bisnis, idenya ide bisnis panci, wajan, spatula, pisau, atau yang disebut sebagai alat dapur. Nah, ini kelihatannya, katakanlah, produk ini memang apa sih idenya? Karena produknya adalah produk yang memang dari mungkin generasi dipakai mengenai bisnis panci, wajan. Tetapi ada yang disampaikan mengenai dengan gambar yang unik, trendy, dan menarik. Sebenarnya idenya di situ. Jadi bisa saja mengenai ide bisnis itu yang seperti ini. Produknya itu memang sudah dipakai, bukan hal yang baru dari generasi ke generasi. Contoh kursi kantor, itu nggak ada yang barunya, artinya fungsi kursinya. Fungsi panci wajan nggak ada yang barunya, memang untuk memasak. Tetapi ada yang harus dikemas barunya sebagai ide yang unik, yang trendy, dengan gambar yang unik, trendy, dan menarik. Nah, ini idenya cukup baik. Dan dijual dipasarkan dengan teknologi kekinian, yaitu via online shop, Instagram, dan seterusnya. Ya. Tetapi pertanyaan saya, ini saya bahas secara random untuk Wadah, yang disebut gambar menarik, yang unik dan trendy itu apakah memang menjadi sesuatu daya pikat? Apakah memang ini pasarnya untuk remaja, pemuda-pemudi, atau juga yang bersifat fungsional yang sekarang? Jadi sekarang orang ada juga, dulu yang namanya wajan panci itu cukup besar. Katakanlah yang reguler juga mungkin bisa 40 cm diameternya. Tetapi sekarang ada yang dengan berkembangnya zaman, ada yang cuma 15 cm diameternya. Nah, ini yang mesti dikembangkan seperti itu. Jadi idenya cukup menarik yang ini, meskipun produknya memang dipakai dari generasi ke generasi. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti dikembangkan lagi nih, yang apa yang saya sampaikan ini baru merupakan suatu respon. Nah, nanti saya akan coba berikan masukan dari melalui email. Yang berikutnya adalah kemudian yang ingin punya usaha sendiri,
Syauqi Ahbrizal, MIWP. Usaha sendiri ternak burung kicau. Nah, ini apakah mungkin dengan kekinian? Ini bicaranya hobi, bisnis hobi. Nah, mungkin saja saya menyemangati, ini mungkin saja. Cuma Anda pelajari yang existing yang ada sekarang, bisnis hobi burung kicau ini, apa dan kekinian berkaitan teknologinya, mungkin nggak ada peluang ide baru. Contoh, apa sih tujuannya memelihara burung kicau? Selain menikmati tentunya namanya kicaunya, kicau burungnya. Selain menikmati itu, kemudian menikmati proses dari telur berkembang atau sampai bertelur kembali induknya, kemudian bisa menjadi lahan jual beli. Itu menikmati prosesnya. Nah, kemudian ada juga menikmati proses lombanya. Mungkin nggak ini dengan lomba secara online? Itu pertanyaan. Mungkin nggak penjualannya bisa dikenalkan dengan online? Nah, ini yang menjadi bahan. Tapi kalau misalnya hanya konservatif, berarti ada pertanyaannya, sampai sejauh mana dampak omsetnya? Ya. Nah, ada juga, oke, next. Kemudian ada juga yang sudah ada punya bisnis kreatif konten, website, sistem, dan aplikasi fotografi, videografi, startup-nya bernama Paperplan. Ini sudah ada, silahkan dikembangkan. Hanya nanti ini bagaimana mengembangkannya supaya orang-orang mengenal. Nah, kemudian ada yang tadi saya baca adalah untuk pasar perumahan sembako. Untuk pasar perumahan sembako, Andi Rahmat Domingus Siregar. Karena di perumahan biasanya banyak sekali pembeli. Ya, ini adalah retail, bisnis retail. Bisnis retail ini satu sisi pasarnya untuk perumahan berarti komunitas, tetapi satu sisi mempromosikannya, memposting media sosial. Bisa saja, memang betul. Ya, tetapi bagaimana caranya mendorong komunitas di perumahan Anda tuh mengetahui ada medsosnya Anda untuk bisa berjualan. Jadi itu. Kemudian medsos itu kan lingkupnya luas sekali, dunia maya. Tetapi sementara pasarnya hanya untuk komunitas perumahan di mana Anda tinggal. Nah, itu yang menjadi satu tantangan. Nah, pengembangan idenya diperlukan. Juga Hani Dwi Agustanti, Sika, ya, Banana Nugget 88, ya, yang memang sudah dijalankan. Nah, ini bagaimana nih untuk meningkatkannya? Dengan apakah mungkin adanya aplikasi softwarenya? Nah, demikian pula WO, ya, wedding organizer. Ya, wedding organizer memang tidak pernah berhenti karena itu adalah siklus kehidupan. Ya, tidak semua orang mau ngejomblo terus, tapi justru banyak prosentasenya untuk menuju kepada berumah tangga, sehingga perlu WO. Tapi mesti ada terobosan. WO yang sekarang sifatnya bagaimana? Ada nggak WO yang sifatnya untuk kaula muda yang sekarang lebih senang simple? Yang hanya dihadiri. Coba, lihatlah pergerakan di luar negeri. Kalau wedding itu cuma paling nggak 20 orang, kerabat dan teman-teman dekat saja. Jadi dibatasi temannya orang tua hanya yang paling dekat dipanggil. Tetapi lebih banyak kepada teman-teman daripada yang menikahnya.
generasi yang sekarang dan ke depan itu lebih cenderung ke sana. Karena kenapa? Karena mencari uang sudah semakin lebih, persaingan lebih besar, kemudian juga orang sudah realistis daripada membuang dana terlalu besar untuk pesta pernikahannya, lebih baik untuk rumah tangganya, untuk modalnya, tetapi tetap ada seremonialnya, sehingga win-win solution dalam pembagian pengeluaran itu, sehingga akhirnya di downsizing. Nah, ini yang cerukan itu yang masih ada, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya bahas mengenai, katakanlah ada yang bisnis bawang goreng. Nah, ini bisa saja sudah ada binaan dari Bank Indonesia, Putri Endang Wijaya, udah bagus. Tetapi bagaimana meningkatkan omset? Bagaimana kemasan bawang goreng? Tantangannya adalah kalau terlalu lama tidak laku, apakah minyaknya itu keluar dari toplesnya sehingga kelihatan lebih basah? Nah, bagaimana meningkatkan omsetnya secara online? Ini yang ini bisa menjadi suatu, produknya adalah produk Anda, tetapi Anda bisa bikin kelompok untuk bagaimana memasarkannya secara teknologi kekinian. Juga seperti yang menjualkan sepatu dan tas dengan local pride. Ini persaingan sudah besar mengenai dunia fashion untuk sepatu ini, tetapi kalau Anda punya suatu spesifik, itu dan spesifik ini bisa juga mengenai harga yang murah tetapi barangnya cukup bagus. Itu yang bisa saya bahas mengenai ide bisnis. Lebih detailnya nanti akan dibahas by email. Nah, ini sekarang kita masuk, ada pertanyaan barangkali Pak Sudadi mengenai ide bisnis? Iya, memang sedang berjalan terus ini, nambah-nambah. Berjalan terus? Yang memberikan. Oke. Mungkin ya menghemat waktu, langsung materi aja ya Pak ya. Oke. Ya, jadi sekarang entrepreneurial skill. Ya. Langsung dikasih slide-nya, Pak. Ya, siap, udah. Memang saudara-saudara ada tugas yang mengenai karakteristik daripada entrepreneur. Itu untuk menambah wawasan saudara. Tidak akan saya bahas sekarang, nanti by online saja, nanti tugas dikumpulkan akan saya bahas dengan Pak Sudadi satu demi satu. Nah, entrepreneur skill, kecakapan seorang entrepreneur, apa sih kecakapan yang dibutuhkan dari ide-ide bisnis itu? Yang saya maksud, kenapa perlu Anda membuat ide bisnis? Karena skill yang paling dasar yang diperlukan oleh entrepreneur adalah conceptual skill untuk memanage ide, proses daripada ide-ide itu muncul di slide nomor 3. Oke. Ya, jadi justru bisnis itu sangat kental dengan ide. Bisnis itu beranjaknya dari ide. Jadi kalau idenya itu tidak ada, ya tidak ada bisnis. Ide itu tidak harus merupakan semuanya 100% baru. Yang tadi ada ide mengenai bagaimana panci, membuat panci, memasarkan. Itu yang sudah dipakai generasi ke generasi tidak bisa hilang. Nah, itu bisa dijadikan ide juga. Tetap ada konten ide barunya. Bagaimana membuat varian produknya. Ya, contoh lah yang lebih itu lagi, hobi burung kicau tadi. Itu dibilang sebenarnya apa sih idenya? Itu tetap ada idenya. Tetapi dikembangkan dari yang sekarang konservatif, bagaimana nih dengan era kekinian supaya meningkatkan, jangan kalau hanya ada pertemuan lomba seperti lomba burung kicau itu terbatas di jumlah orang 50, 30, 100 orang. Tetapi bagaimana menaikkan supaya penggemar untuk bisa membeli burung kicaunya? Apakah bisa dengan dunia maya, teknologi IT? Nah, itu yang menjadi idenya.
Jadi ide bisnis itu merupakan suatu skill, memunculkan ide itu merupakan keterampilan secara konseptual dari pebisnis-pebisnis. Nah, itu mesti dilatih dari Anda sekarang kuliah. Jadi, ability of an individual to analyze, kemampuan dari setiap pribadi untuk menganalisa situasi yang kompleks dan proses yang rasional, and interpret available information, dan menerjemahkan dari informasi yang tersedia. Itu adalah ide, kemampuan. Jadi contohnya tadi, ya kan? Informasi yang tersedia apa sih? Orang memasak butuh panci. Nah, ya enggak apa-apa itu. Jadi kemampuan individual memunculkan ide. Next. Selain ide, maka dibutuhkan ide ini dikembangkan lagi, jangan didiamkan. Jadi nanti yang tugas Anda ide itu bukan untuk saya, untuk kedepannya Anda. Bisa nggak ide itu kemudian terus dipertajam dengan pengetahuan, keterampilan sebagai entrepreneur yang diajarkan pagi hari ini, supaya bisa benar-benar terrealisasi menjadi bisnis ke depan Anda. Ya, jangan takut merasa disabot. Contohnya mau yang sudah ada di keluarga tadi, let's say Banana 88 sudah ada produknya. Tapi kalau dengan kelompok bukan mengubah secara total produksi, proses produksi Banana 88-nya, tetapi bagaimana timnya ini mengemas supaya menjualnya lebih besar. Ya, itu yang disebut ide. Jadi ide itu tidak hanya untuk proses produksinya. Ide itu bisa jadi memasarkannya bagaimana, produknya sudah ada. Atau ide juga, ada produk yang baru, itu juga ide. Jadi tidak dibatasi ide itu pada sektor tertentu, sektor proses produksi, sektor pemasaran, atau apapun. Nah, yang kedua mengenai interpersonal skill, kemampuan, keterampilan interpersonal, antar manusia, antar personal untuk memanage, untuk mengelola manusia. Manusianya itu tim. Jadi kalau dilihat di slide nomor 4, ada team building, ada adaptability. Nah, adaptability adalah kemampuan saya pribadi mengadaptasikan diri dengan dunia bisnis. Kok hilang? Oke. Nggak tahu ini Pak Chandra ada gangguan apa? Kok bisa keluar? Ya, lanjut ya, lanjut dulu. Interpersonal skill. Ini kemampuan untuk mengelola orang. Skill to manage people, interpersonal skill to manage people. Di situ ada negosiasi, ada team building, ada communication skill, kemudian ada conflict management. Ya. Selain itu juga ada affirmation. Nah, ini Pak Chandra udah mulai masuk lagi. Ya, mohon maaf, nggak tahu ini kenapa bisa terputus. Silakan, ya, Pak. Jadi lanjut dengan ide. Ide itu yang Anda sudah buat, jangan didiamkan hanya di file. Coba Anda pikir lagi, nggak harus dalam sehari. Nggak harus dalam sehari, pikir lagi, mempertajam bisnisnya, idenya apa. Nah, kemudian bertajamnya bagaimana? Jangan hanya berpacu pada produksinya. Jangan hanya konsen di produksinya. Bagaimana nih ada ide bisnis memasarkannya. Seperti itu penajamannya. Oh, bagaimana kalau dengan aplikasi? WO bagaimana nih? Dan seterusnya. Jadi pikirkan, luangkan waktu memikirkan ide.
munculkan satu. Anda sudah munculkan dari tugas itu. Yang kedua, pikirkan mempertajam ide yang sudah Anda munculkan. Bisa jadi tiba-tiba, oh ternyata ide yang saya munculkan nggak bagus nih, saya mau ganti yang ini. Oh ternyata ide yang saya munculkan bagus jika ditambah penajamannya dengan pemasarannya dengan online. Online-nya jangan hanya biasa begini. Dan seterusnya, luangkan waktu berpikir. Seperti itu. Kemudian, next Pak. Halaman kelima. Ya, sudah. Technical. Nah, setelah interpersonal, karena bisnis itu pasti connecting antara manusia. Nggak bisa bisnis itu kita menjual barang kepada barang, kan nggak ada. Yang mau menilai dan membeli itu kan orang. Sehingga perlu adanya kemampuan interpersonal. Dan selain itu adalah technical skill yang dibutuhkan. Technical skill untuk memanage bagaimana barang-barangnya, produknya, itu yang disebut technical skill. Ya, termasuk informasi. Nah, kalau orang yang mau mengembangkan, saudara yang sudah punya ide, mengembangkan ide salah satunya adalah carilah sumber informasi tentang ide itu. Sekarang sudah lebih spread lagi. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau cari informasi, kalau sudah yakin dengan ide, misalnya dengan wedding organizer, atau dengan tadi bisnis burung kicau, atau dengan bisnis panci, alat-alat rumah tangga, memasak, Anda mulai istilahnya mencari informasi by googling tentang bisnisnya itu, idenya itu. Contoh bisnis panci, Anda tinggal googling. Nah, untuk meningkatkan bagaimana memanage, mengelola ide bisnis itu supaya technical Anda menguasai. Ya, jadi ada proficiency in new technology, ada peningkatan bagaimana dengan teknologi baru, technical skill itu. Oh, coding. Nah, coding ini kita nggak bisa, saya nggak bisa. Oh, saya butuh tim, butuh teman untuk buat codingnya. Ya, sertifikasi, oke lah kita tunda. Ngapain? Yang penting bisnisnya jalan dulu. Kemudian problem solving, bagaimana mengatasi teknik mengatasi problem dalam bisnis. Ya, contoh misalnya, sekarang persoalannya yang bisnis yang sifatnya problem yang sifatnya kecil. Kalau sekarang COVID-19 itu problem yang sifatnya mendunia, itu problem yang berimpact kepada bisnis. Nah, bagaimana problem solvingnya? Itu mempunyai suatu pengalaman yang harus kuat sekali. Ya, jadi ada yang problemnya problem di bisnisnya itu sendiri. Wah, produksinya cacat nih, kurang bagus. Wah, ini ada orang pemasarannya yang nggak benar. Nah, ini problem. Bagaimana Anda sebagai pembisnis memecahkan masalah itu? Nah, kemampuan skill yang lain adalah administrasi. Kalau bisnis ya dicatat, dibukukan, belinya berapa, materialnya ada stok berapa, dikeluarkan berapa. Kalau nggak teratur administrasinya, Anda nggak punya kemampuan memanage untuk administrasi prosesnya, ya Anda bisa kehilangan modal. Karena manusia, kita jangan berpikirnya semua orang tuh bisa dipercaya 100%. Karena kebutuhan, tiba-tiba ada yang mengambil materialnya. Bukan seudon, tetapi ini adalah memang normal bisnis kita mesti melakukan suatu manage processes dan administrasi mesti rapi. Ya, kemudian lakukan suatu analisa, diagnostik. What? Diagnostik itu what, apa? Why? Dan extensionnya apa? Doing it skill across to above range of skill. Jadi untuk supaya menghasilkan produksi yang efektif. Nah, itulah yang disebut analytical, describe, diagnostic, predictive, prescriptive, business decision. Itu proses untuk bagaimana membuat diagnose dalam bisnis. Ini kalau masih terlalu ini biarkan aja, abaikan dulu.
Artinya lakukan aja dulu yang bisa, seperti pengembangan ide bisnis yang seperti yang di atas tadi. Ya, technical skill, interpersonal. Kalau diagnostik, kita jalanin aja sedapatnya dulu. Jangan terlalu theoretical. Nah, ya dong. Jadi mengalir saja. Kita tenang, kita enjoy sebagai mahasiswa, tapi kita berpikir how doing the business for the futures-nya. Bagaimana bisa menjalankan bisnis untuk ke depan saya. Kalau soal nanti ke depannya saudara jadinya bekerja, ya enggak apa-apa, tapi Anda sudah punya kemampuan lain cadangan. Oh, kalau berbisnis, saya sudah pernah dapat pengalaman, waktu mahasiswa, saya berkelompok membuat bisnis. Itu yang positifnya. Gitu. Sebab kesempatan itu bisa datang tiba-tiba, tidak peduli kesempatan itu diberikan kepada Anda, disebut Anda siap ataupun tidak siap. Tiba-tiba datang, kesempatan yang bagus, apakah Anda menolak? Tidak bisa. Kalau menolak, rugi. Pada saat Anda menerima, Anda sudah dibekali, oh waktu mahasiswa saya pernah dapat ilmu KWU dan pernah pengalaman berkelompok. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian apa sih keterampilan sebagai pengusaha? Harus berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya, berpikirlah, belajar berpikir. Contoh ide aja, ide bisnis Anda yang Anda buat. Kritisi aja lah, itu satu. Apa kritisi? Hasilnya? Hasilnya adalah bentuk, ada penambahan. Kalau hasilnya nggak ada, cuma idenya itu aja, berarti Anda belum melakukan proses berpikir kritis. Dari ide bisnis yang dibuat, kritisi, hasilkan ide yang tambahan barunya dari ide yang ada. Opsi satu. Opsi kedua, ide bisnisnya, dirubah menjadi lebih baru lagi. Benar-benar baru. Yang tadinya idenya misalnya bikin keripik, robah, jangan bikin keripik. Atau bikin keripik, dipertajam lagi, ditambah dengan produk yang lain, dengan penjualan online-nya bagaimana. Itu critical thinking terhadap ide bisnis. Kemudian strategiknya apa? Berpikir strategik. Atas ide bisnis itu aja, jadi nggak lari kemana-mana. Intuition taktikalnya, feeling, lebih dari feeling, bagaimana menjalankannya. Ya, jadi saya berharap dengan hari ini ada entrepreneurial skill, Anda based on ide bisnis yang Anda buat, itu silakan tambahkan dan pertajam ide bisnis. Nanti kita bisa diskusikan. Saya sangat bersedia untuk memberikan guide, tutor kepada Anda kalau memang Anda ingin benar-benar menjalankan bisnis. Tidak harus selesai dalam semester ini bisnis ini. Silakan nanti kita kembangkan. Ya, jadi berpikir kritis itu teorinya ada, halaman 9, halaman 10. Ya, saya tidak bahas. Nah, yang saya ingin bahas lebih lanjut adalah Anda belajar berpikir kritis itu memanage halaman 12. Urgent important, not urgent important. Ini bagaimana Anda belajar cara mengelola bisnis, cara mengelola hidup Anda, mengelola waktu. Ada 4 kuadran dalam metrik ini. Urgent important, urgent mendesak dan penting. Mendesak dan penting. Dikejar deadline, ujian, ada krisis, emergency. Seperti COVID-19, ini urgent important, bagaimana sikapnya memanage bisnisnya. Ya, perusahaan-perusahaan besar memang banyak yang sudah mem-PHK. Nah, berarti ini urgent important, bagaimana memanage-nya. Kemudian, not urgent important. Tidak mendesak tapi penting, membuat perencanaan. Membuat perencanaan itu dianggap penting tetapi tidak urgent. Pengembangan diri atas kesehatannya, relationship building. Kemudian kuadran ketiga, urgent not important. Ini urgent tapi tidak penting. Nah, kalau di tempat kerja itu bagaimana mengelola telepon masuk, email,
problem, dan seterusnya. Ada meeting, kemudian di kuadran 4, not urgent, not important. Ya nanti aja ditunda kalau ini. Tidak penting, tidak mendesak, dan tidak penting. Ya, itu halaman ke-13-nya adalah dalam bahasa Indonesia menerjemahkan halaman 12. Silahkan dipelajari. Ya, saya langsung nah ini. Ya, Stephen Covey Matrix di halaman 15. Itu urgent, not urgent. Kemudian kuadran ketiganya adalah not important. Bicaranya ada yang di atas, kuadran 1, 2 adalah important, urgent, dan not urgent. Kuadran 3 kalau di sisi kita lihat X dan Y-nya, X-nya adalah not important, X-nya adalah kuadran 3 dan 4. Anda lihat activity-nya, interruption, some scholar, yang seperti yang tadi sampaikan. Ini cepat saja, ya. Nah, catatan penting untuk wirausahawan. Meningkatkan kompetensi dalam manajerial. Manajerial itu adalah salah satunya kemampuan untuk memanage yang tadi, metrik itu. Anda bisa mengetahui urgent dan penting, not urgent dan penting, urgent tapi not important, dan seterusnya. Ya, kemudian selalu menggali pengalaman. Makanya belajarlah dari pengalaman orang yang berpengalaman dalam kemampuan teknik ataupun non-teknis. Kemudian harus mampu mengendalikan keuangan. Kalau dapat pas bisnis untung pertama kali, terus jangan hombre, dihabisin. Nanti modalnya keambil. Kemudian harus membuat perencanaan. Perbanyak networking, jejaring dengan pertemanan, dengan pebisnis. Ya, harus berani melakukan pengawasan, kontrol terhadap bisnisnya. Kalau wedding organizer, ya harus berani dicek kualitas daripada person yang bekerja. Kemudian juga harus bersikap, mempunyai sikap yang sungguh-sungguh dalam berusaha, harus serius, dan harus mampu menyikapi perubahan. Nah, jadi di halaman terakhir, ini, ya, sama dengan, sebenarnya hampir sama dengan Stephen Covey Matrix. Ini sudah saya jelaskan. Coba Anda, ya ini untuk Anda buat menerjemahkan 4 kuadran ini berdasarkan perspektif Anda. Sebenarnya penerjemahannya ada yang tadi di halaman 13. Nah, tapi di Stephen Covey, ya toh, ada aktivitas di kuadran 1 krisis. Kalau kita balik ke halaman 18, itu sama saja. Ya kan? Jadi kuadran 1 necessity. Your key action-nya kelolalah. Common activity-nya apa sih? Kegiatan secara umum. Oh, kalau ada krisis bagaimana? Ada deadline. Bikin skripsi di deadline. Nah, itu membuat tegang, membuat yang disebut urgent. Ya, deadline driven activity, kegiatan yang di-drive, yang diarahkan kepada ada tenggang, ada batas waktu, itu yang disebut urgent. Nah, coba Anda terjemahkan dalam bahasa sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari. Dan tugas yang halaman 18 ini. Menjadi tugas, tidak kita nanti pada dikelola, apakah dalam 1 minggu, boleh lebih lah Pak, kasih waktu 2 minggu. Ya. Ya. Ini aja yang 1 halaman ini, halaman 18. Nanti ini jadi bahan diskusi saja maksud saya. Ya. Saya rasa itu pagi hari ini saudara-saudara. Jadi intinya dari ide bisnis, jangan itu dibuang ide bisnisnya. Anda pertajam dengan keilmuan yang hari ini. Kemudian Anda buat dari penajaman itu ide bisnis yang dikembangkan. Itu silahkan. Oke, Pak. Ya, nanti di